Respon Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat mendengar pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK menjadi sorotan. Pasalnya saat mendengar hasil tersebut Anies tampak tersenyum dan geleng kepala. Momen itu berlangsung dalam sidang pembacaan putusan MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Sidang itu digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta pada Senin 22 April 2024. Hal itu bermula saat Anies tampak mendengarkan secara seksama Hakim Konstitusi Ridwan Mansur membacakan pertimbangan hukum. Pembacaan itu mengenai politisasi bantuan sosial atau bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Hakim Ridwan mengatakan Mahkamah tidak menemukan bukti terkait adanya penyaluran bansos yang menguntungkan paslon 02 Prabowo Gibran. Mendengar pembacaan itu, Anies tampak mulai tersenyum. Atas alasan tersebut, Hakim Ridwan menyampaikan Mahkamah tidak menilai tindakan Presiden Jokowi saat penyaluran bansos sebagai pelanggaran hukum. Tak berhenti dengan senyuman, Anies terlihat menggelengkan kepala saat Hakim Ridwan membacakan hasil lanjutannya. Yakni Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih. Bahwa setelah Mahkamah mencermati fakta hukum mengenai latar belakang program bansos yang merupakan dalam persidangan terutama dari dalil permohonan, pemohon serta keterangan menteri-menteri yang dipanggil Mahkamah menemukan indikasi ketiadaan antisipasi Presiden dan dampak kunjungan dan pembagian bansos terhadap fairness pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Setidaknya, dari keterangan lisan 4 menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari Presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Presiden dengan tujuan untuk menguntungkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tindakan Presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran bansos ke depan, khususnya penyaluran bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu, perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditenggarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu. Bahwa klaim bahwa bansos dan tindakan lainnya yang semacam charity tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal karena sebagaimanapun pendanaan bansos dan bantuan presiden lain atau menurut keterangan Menteri Keuangan bersumber dari dana operasional presiden. Bersumber dari APBN yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh rakyat Indonesia. Sementara Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah orang yang dipercaya masyarakat untuk mengelola APBN, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atas APBN maupun keseluruhan kekayaan negara yang tidak tercatat dalam APBN. Bahwa akan tetapi, apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah, yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum, Mahkamah mengkhawatirkan praktik demikian akan menjadi presiden, lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam penghelatan pilkada kelak. Bahwa pemberian dukungan dari seseorang kepada keluarganya, inkasu dukungan politik, adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh setidaknya pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, hak tersebut termasuk hak asasi manusia yang dikurangi dengan undang-undang. Dalam situasi tertentu, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pembatasan justru agar kebebasan pemenuhan hak konstitusional tersebut tidak membentur, merugikan, atau menjadi sumber nestapa bagi pemenuhan hak konstitusional orang lain. PD pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berpijak dari hal demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 membatasi pemenuhan hak asasi manusia bukan dalam arti Undang-Undang Dasar 1945 bersikap sewenang-wenang, melainkan justru demi mencegah munculnya situasi kebebasan yang paradoksial, yaitu situasi manakala pemenuhan hak seseorang ternyata menimbulkan kerugian bagi orang lain.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan norma yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan atau pengkaitan antara program pemerintah atau negara dengan kepentingan pribadi, terutama dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya, merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang VD antara lain pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang norma hukum demikian perlu segera dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya termasuk pemilihan kepala daerah. Bahwa di sisi lain sebagai bentuk antisipasi serta sinergitas antara lembaga negara terutama dengan lembaga negara pembentuk undang-undang yang sama-sama berkewajiban menjaga kualitas sistem demokrasi serta didorong oleh kewajiban khusus Mahkamah menegakkan keadilan konstitusional, maka dalam rangka perbaikan ke depan, manakala perangkat atau norma hukum demikian belum terbentuk sehingga perhelatan pemilu berikutnya, Mahkamah berkewajiban mengambil peran konstitusional untuk secara hukum menyiapkan diri, memeriksa, mengadili, serta memutus pendakwaan atau pemanfaatan pemerintah atau negara demikian sebagai bagian dari kategori pelanggaran pemilu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon terkait dengan adanya bansos yang berkolerasi dengan perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.